Teman-teman, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Rohim. Pak Ahmad Rohim ini kenal dengan saya di Sawangan, Depok. Dan tadi malam banyak berbicara, Sabtu malam Minggu, pengalaman-pengalaman Pak Ahmad Rohim terkoneksi dengan dunia metafisika, atau kita menyebutnya dunia lain, tapi sesungguhnya dunia itu yang tidak kasat mata itu sebetulnya ada. Nah, ini sangat menarik Pak Rohim. Monggo Pak Rohim untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohim dari Semarang, tinggal di Jakarta. Saya punya keganjilan dan keanehan yang tanpa didasari dengan pelatihan atau ilmu, secara alami bisa terkonek ke alam goib, sebenarnya apa dimensi lain, sementara ini sebutnya. Makanya cuma saya bingung, tanpa ada guru saya jadi bingung, pengen belajar, pengen bergabung untuk membahas apa, mengupas apa yang saya alami. Semoga saya bisa mendapatkan jawaban atau petunjuk yang saya alami untuk bisa dipakai dan sadar. Biasanya tanpa kesadaran saya bisa sana sini. Pak Rohim, saya mau tanya, masa itu tanpa belajar Pak Rohim? Langsung Iya. tanpa ada yang membimbing? Tanpa. Saya kelahiran di 11 bulan di kandungan ibu. Uniknya di situ 11 bulan, dan saya dari kecil mengalami hal yang sering melihat sesuatu goib ya, istilahnya ada setan apa jin itu ya. Jadi dari kecil udah bisa melihat itu ya Pak Rohim? Ya sebetulnya indigo, tapi nggak tahu, saya nggak terlalu percaya karena saya belum pernah caranya gimana makanya, tapi sering melihat sendiri dan kadang bisa melihat kelebatan wujud juga. Terus kalau udah sekitar usia STM, saya berarti usia sekitar di 18 tahun lah, 18 tahun saya sudah sering interaksi beberapa kali, dan selalu ditarik ke alam sisi lain, goib, sering berantem, diajak gelut, ada berantem sama makhluk yang bentuknya aneh-aneh. Itu memang bisa Pak Rohim? Buruk aja lah, ada kepala jadi besar. berantem dengan Bisa, itu bisa? di alam goib bisa. Di alam nyata saya udah ngalamin sekali di gedung pabrik Texmaco. Waktu itu saya karyawan Texmaco. Di malam hari mesin itu dipermainkan sama makhluk goib, jin ya. Itu bentuknya bayangan aja, hitam, tapi tidak ada fisiknya. Itu suka iseng mematikan mesin kompresor untuk pabrik besar ya, Koko mereknya. Itu on off-nya bisa dimatikan sendiri tanpa kita ketahui, ternyata bisa ke tombol kan. Jadi bangsa makhluk halus itu bisa mengonek benda-benda padat ini ya Pak? Bisa, dia mungkin sebagai menurut saya itu punya kelebihan. Jadi seperti orang kita kan belajar sekolah itu ada level tingkat-tingkatnya, ada ternyata sama. Jadi yang bisa keluar masuk di dimensi itu pun ada kelebihan. Yang biasa-biasa ya nggak bisa mengkonek dunia kita ya? Nggak bisa. Yang bisa lolos sana situ yang udah punya kelebihan. Kalau menurut saya yang saya pelajarin di Freeport itu orang-orang penting yang punya kelebihan, yang keluar masuk ke alam dunia manusia, memulai alam goib. Dan saya pernah diajak main ke alam goib pun itu real, diajak bertamu atau itu di sana pun maaf ada musuh juga jin, dan itu pas waktu itu Maulid Nabi, dan itu pun saya diundang bener jam 12 malam, tadi jemputnya jam 12 malam dengan 4 orang awal. Mesin itu bisa di on off tanpa sepuluh kita. Waktu itu saya dapat komplainan untuk memperbaiki, dan
Saya cek di lokasi, ternyata mesin itu tidak ada trouble sama sekali, hanya nggak ada overload atau apalah setengah dia di elektrik ya. Ternyata saat tombol on off-nya saya aktifkan on, nyala langsung, berarti tidak ada trouble. Sampai 2 kali pun saya itu setelah nyalakan itu saya pergi, tapi mati lagi setiap 5 menit. Dan saya penasaran, saya tungguin, ternyata bukan manusia, ternyata makhluk gaib, Wujudnya apa itu? jin berbentuk bayangan. Oh. Hitam di posisinya ada di pojok setelah saya sesumbar untuk menantang. Itu terbukti real, nyata, bukan mimpi. Dan terusnya udah terlanjur ada pertemuan di interaksi tersebut, akhirnya mencekik saya di posisi saya lagi duduk menunggu. Saya terlambat dan dicekik, tapi saya bisa melawan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya fokuskan ke tangan, energi dan masuk energi. Saya rasakan itu ada energi, nggak sembarang ya, bukan ilmu, saya nggak lihat, coba pasrah, dan ada energi masuk di tangan, lari ke dari jari-jari tangan, lari ke pundak. Kebetulan makhluk tersebut efek leher saya pegang tangannya, padahal bayangan, tapi kena, saya banting bisa. Dan tapi bisa gitu ya? Gelundung, pegang Pak, kita pasrah. Padahal bayangan itu ya? Saya pegang. Tapi ketika bayangan itu dipegang ya rasanya Ada, tangan gitu ya? pegang langsung, rasa tingkatnya. Saya banting, gelundung ya, tembus ke ram kawat harmonika. Ram kawat harmonika, dinding harmonika. Kayak kawat ayam tuh. Iya. Itu pun setelah itu lari, nggak balik lagi, karena emang gini dari perjanjian kalau makhluk gaib itu kalau kita menang ya udah jadi penguasa. Oh gitu. Jadi kita udah jadi penguasanya, di situ kita punya. Tapi mereka apa bisa terluka, Pak? Bisa Pak, sama gitu. Kalau kita bisa ini tahu titik kelemahannya, dan itu pun juga sama dengan manusia, ada apesnya. Kita juga bisa sakit, dia juga bisa sakit Pak, sama. Pak, apakah bangsa gaib itu juga makan? Enggak, hanya sarinya aja, kemungkinan hanya mencium aja, dan makanya dia itu enggak merasa lapar, kuat dibandingkan manusia, tahan lama, tahan lapar gitu, ketimbang manusia, karena manusia kan ada jasadnya. Iya. Kalau makhluk gaib enggak ada, hanya sejenis kayak koring nomor roh. Oh iya. Tapi bisa membentuk dirinya kalau dia mau, bisa berwujud seperti orang, bisa berubah Pak, gitu. Bisa masuk ke badan orang, namanya otak masuk ke badan ya, kesurupan, itu bisa. Itu biasanya punya kelebihan, nggak sembarangan. Kalau yang biasa nggak bakal keluar masuk di alamnya manusia, ke alam gaib nggak bakal masuk, hanya di alam gaib ikut aja. Seperti manusia yang nggak bisa punya keadaan masuk ke sana, nggak bisa, karena nggak sembarang orang bisa sana gitu. Dan harus satu belajar dan alami, mungkin ya udah takdirnya apa punya kelebihan yang lain, nggak tahu. Kalau Bapak alami ya nggak bisa belajar? Saya tidak belajar dari kecil, karena emang saya punya kelahiran di 11 bulan ya, 11 bulan. Itu informasi dari ibu saya, ternyata saya kelahiran 11 bulan. Pantesan saya punya keganjilan di waktu kecil, kelebihan bisa melihat hal-hal yang kasat mata gitu, tanpa sengaja gitu. Sampai sekarang pun masih, cuma sekarang mata lahirnya tidak bisa dipaksa untuk melihat, pengen melihat nggak bisa, dulu bisa, sekarang nggak bisa. Tapi kalau untuk interaksi pengen main ke sana ya harus meditasi, seperti kita tidur, nah itu bisa, masih itu harus konsentrasi yang tinggi, meditasi ya, memfokuskan untuk masuk ke sana, harus meditasi. Oke. Jadi energi dan frekuensi lagi ya. Iya, terima kasih Pak Rofi. Terima kasih.